Renungan harian bersama penggemar Dukin Altum hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Marilah kita dengar dengan penuh iman. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku terkasih, pokok bacaan kita hari ini adalah hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Sebagai manusia yang lemah dan berkekurangan, kita selalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif dan kotor. Kita lebih banyak membenci daripada bermurah hati, selalu mau balas dendam dan kurang etis dalam bertindak. Kadangkala manusia itu lebih jahat daripada binatang. Maaf kalau ini sangat pribadi dan keliru. Ada banyak pertikaian terjadi di dunia, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Dan banyak kali kita sulit bermurah hati terhadap sesama kita yang adalah manusia dan gambaran Allah. Sebagai orang Kristen, barangkali kita mesti mengintrospeksi diri lebih banyak dalam hubungan dengan kasih dan bermurah hati seperti Bapa di surga. Setelah menjalani minggu pertama masa puasa dan sekarang kita melalui minggu kedua, kita dihadapkan dengan beberapa masalah dan sekaligus permintaan yang sangat menantang dari Yesus. Agar kita mencintai mereka yang lemah dan berkekurangan, mereka yang bermusuhan dengan kita, dan berdoa bagi mereka yang membenci kita. Apakah mungkin kita harus bermurah hati seperti Bapa yang murah hati dengan semua orang, walaupun manusia terus berdosa di hadapan Allah? Mari kita berdiam diri sejenak. Adalah sesuatu yang lumrah berbicara tentang murah hati. Sepertinya semua orang bermurah hati. Itu biasa. Tapi hemat saya merupakan suatu hal yang paling hakiki dalam hidup kita sebagai manusia. Tanpa kemurahan hati kita tidak menunjukkan identitas kita sebagai manusia, apalagi menjadi orang Kristen. Untuk melihat apa arti bermurah hati, kita harus bercermin pada kemurahan hati Bapa di surga. Pertama, kita semua tahu kalau Bapa itu Allah yang selalu mencintai kita sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun. Cinta Bapa itu tulus dan sungguh. Cintanya lebih besar dari cinta siapa saja. Cinta Bapa juga lebih tinggi dan lebih dalam dari semua yang kita bisa bayangkan. Kita tahu bahwa dalam banyak teks kitab suci ditemukan perihal kerahiman Allah sebagai Bapa yang murah hati. Karena itu ada banyak orang yang mempraktikkan doa kerahiman. Itu adalah suatu hal yang mengagumkan. Dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan di sana, demikianlah ia mengasihi isi dunia ini, maka dikaruniai anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat ini, kita tahu secara jelas kasih Bapa itu sendiri. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia dan membawa kembali kepada Allah di surga dengan memberikan nyawanya untuk semua orang yang berdosa agar supaya diselamatkan. Yesus Kristus adalah bukti kasih dan kerahiman Bapa terhadap umat manusia. Karena itu, secara teologis, kasih dan kemurahan itu berasal dari Allah, Bapa di surga. Dan melalui Yesus, Putranya dan Juru Selamat umat manusia,
Sehingga dengan pengorbanan Yesus kita menjadi orang-orang tertebus yang diberi hak oleh Bapa mewarisi rahmat keselamatannya. Karena itu dengan kemurahan hati Bapa jelas mewarnai secara logis pengutusan putranya sebagai penebus dunia ini. Karena itu juga dalam misteri yang sama Yesus menyebutkan dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14:6. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang agar supaya semua orang memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan." Ini sebagai cetusan kasih Bapa untuk semua umat manusia yang fana atau penuh dengan kekurangan ini. Dengan rahmat penebusan yang maha agung ini kita semua diperkaya dan dilayakan untuk menyapa kembali Allah sebagai Bapa, Abba. Di sini boleh dimengerti arti Bapa yang penuh kasih dan bermurah hati. Dalam Kristus putranya kita mengenal kasih Bapa secara benar dan otentik. Dalam Yesus kita mengalami kemurahan hati Bapa secara sungguh dan mendalam. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi sempurna, kita harus mencerminkan kasih dan kemurahan Bapa itu sendiri yang nampak dalam diri Yesus Kristus putranya. Siapa yang mengenal Yesus mengenal Bapa, siapa yang mengasihi Yesus dia juga mengasihi Bapa dan diperkaya dalam cinta Bapa dan sanggup bermurah hati terhadap semua orang. Yesus adalah gambaran kemurahan hati Bapa yang maha besar. Kalau kita jujur mengamati secara teliti kehidupan Yesus sendiri, yang mengampuni orang berdosa, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus dan menderita, menyembuhkan mereka yang sakit dan terluka dalam hidupnya sebagai anak manusia yang membutuhkan belas kasih dan karunia yang besar. Marilah kita kembali merenungkan hidup Yesus selama masa puasa ini, agar kita juga bisa meneladani Yesus sendiri yang adalah tokoh dan pejuang kemurahan hati bagi semua orang yang menderita sebagaimana Bapaknya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencipta Duk in Altum. Dalam situasi yang seram dengan peperangan yang sedang berlangsung di Eropa, Rusia, dan Ukraina, dan pandemi yang belum berakhir di seluruh dunia, sebagai orang beriman, apakah kita mampu untuk menghidupi arti kasih dan kerahiman seperti Bapa yang kita terima melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah langkah konkret yang kita temu selama minggu kedua masa puasa ini? Semoga bacaan hari Minggu kemarin tentang transfigurasi Kristus menjadi pusat transfigurasi hidup kita sebagai orang Kristen yang baik, sebagai pengikut Kristus yang punya kasih dan kerahiman seperti Bapa di surga. Syaratnya mudah saja. Janganlah kamu menghakimi agar kamu pun tidak dihakimi. Janganlah kamu menghukum agar kamu pun tidak dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah maka kamu pun akan diberi. Dan terakhir, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.